Hari Jumat pergi ke penghulu untuk resmikan status hubungan. Saya ucapkan salam dahulu. Moga materi ini diberi kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo semuanya, perkenalkan saya Wada Darmawan SPD, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 yang bekerja di SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Di sini saya akan mengkoneksikan antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya 1. Mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. 3. Ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. 4. Demonstrasi kontekstual, di mana peserta calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. 5. Yaitu elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Dan yang keenam, yaitu koneksi antar materi, membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni membedakan kata pendidikan dan juga pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among atau menuntun. Kedua, sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ketiga, pendidikan berpihak pada murid. Keempat, berbudi pekerti luhur. 5. Azas Trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu meliputi kontinu, konvergen, dan konsentris. 6. Merdeka lahir dan batin. Ketujuh, pendidikan bukan tabula rasa. Dan yang terakhir, pendidik adalah petani atau tukang kebun kehidupan. Hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yakni 1. Pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. 2. Siswa diperlakukan dengan cara yang sama. 3. Sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. 4. Ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitif saja. 5. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Keenam, ketuntasan penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Kemudian, setelah saya belajar mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan juga merefleksi diri, maka hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah 1. Pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. 2. Siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.
3. Memberi kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 4. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. 5. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 6. Guru harus tulus, ikhlas, dan kesadaran dalam menuntun siswa. Hal-hal yang akan segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni 1. Mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. 2. Merancang pembelajaran yang bervariatif dan juga menyenangkan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. 3. Melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajarannya atau student center melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. 4. Pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak dengan menuntut. Dan yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan juga psikomotorik siswa. Dengan adanya pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, harapannya guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.